nggak sempet. Hari Jumat saya datang ke rumah Yu, boleh? Ini hari Selasa. Saya pikir nggak sampai Jumat, ntar malam juga gue comot loh, gitu. Saya bilang ntar malam lo gue comot loh. Saudaraku, saya sudah 90% dari guru saya, udah dapat begitu kekuatan. Ntar malam saya bilang, Kristen kecipet lu, ya gitu saudaraku. Kekenya setengah mati. Dia bilang saya harus bertobat. Saya bilang guru saya, lah kecil Kristen, saudaraku, kecil katanya. Ntar aku beliin. Saya beliin toples, saudaraku. Saya pikir saya comot roknya, saya masukin ke toples, saya tutup, saya segel. Nah, linglung dia. Linglung, saudaraku, dia bisa bingung sendiri. Saudara, udah saya beli. Biasanya saya nangkepi orang cuman 25%, kekuatan sudah cukup. Sudah mulai. Guru saya bilang, baca mantra mulai dari 11:30. Saudaraku, kalau malam itu saya lihat di udara, kris-kris di udara tuh, di mana-mana terbang. Banyak. Ya, makanya orang Kristen kalau berdoa kemalaman suka ngaco. Ngeliat kemana-mana gitu. Bapak dalam sorga, terima kasih atas berkat ini. Tadi gue lihat si Mecen. Si Mecen. Bingung jadinya saya. Full press body lagi. Full press body. Emang Toyota. Sedang putih lagi langsing. Istri gue langsung. Istrinya langsung, dia langsing. Ingetin. Heran saudaraku. Jadi diberikan gitu. Saudaraku, waktu saya baca mantra, saya keluar roh saya. Dia dekat rumahnya, dekat Gajah Mada. Saya di Mangga Besar itu waktu. Keluar, balik lagi. Tadi Pak Daud bilang kalau nggak kena balik sendiri. Kok goyang? Orang Kristen kok ada ilmunya? Ilmu apa nih Kristen nih? Saya hantam 70%. Tambah saudaraku. Saya baca mantra penglihatan. Saya lihat saudara orang Kristen tuh lagi tidur. Dia lagi tidur, tapi terang seperti lampu las. Orang ngelak, ada apa nih, ilmu terang apa lu? Saya lihat ilmunya kok terang-terang begini jadi silo. Saya bilang coba saya semua pakai semua kekuatan 90% saya hantam cilegar saudaraku, nggak sampai 2 meter, belum sampai. Saya terpental, terguling-guling, hampir muntah darah saudara. Kalau saya muntah darah, saya meninggal, mati. Saya tahan seperti Pak Daud tadi, saya tahan. Saya bilang, waduh, orang Kristen kok ilmunya dalam juga. Besok hari Jumat saya tunggu, mau ketemu. Jadi saya nungguin dia, nggak sabar tuh, Rebo, Kamis, Jumat dia datang saudaraku jam 5 sore. Saya bilang, Bro, saya mau jadi murid Yu. Kenapa Pak? Yu nggak mempan, dia apain saya? Dia lagi tidur saudaraku, dia nggak tahu. Nggak mempan. Jadi saudara orang Kristen yang kudus, saudara tahu kenapa dia nggak mempan? Dia baru puasa 40 hari, itu hari ketiga buka puasa. Nggak tahu Tuhan suruh dia puasa. Akhirnya ketemu saya. Saudaraku, terang begitu. Orang Kristen yang sungguh-sungguh di teluk nggak mempan, saudaraku, di guna-guna nggak mempan, disantet nggak mempan, dipelet juga nggak bakal lengket. Ini nggak dipelet, lengket sendiri. Coba. Begitu ngeliat si Noncia, itu si Noncia luar biasa putihnya. Istri gue rada hitam lagi. Saudara, ke orang hitam manis loh. Tapi kalau udah tua tinggal hitamnya doang, manisnya hilang. Maaf yang hitam, saya bukan nyindir, cuma nyinggung. Ini loh. Kata orang. Nah saudara, dia injilin saya. Dia injilin. Saya ngerokok 2 bungkus, saya tiupin. Saudara tahu, dari jam 5 sampai jam 11 malam gak mau pulang. Saya tanya, Bapak gurunya siapa? Dia bilang apa? Yesus. Pak, anak saya tuh sekolah Katolik, punya kitab Yesus cuman ada di buku. Saya bilang, enggak ada Pak. Enggak ada, ilmu saya nggak pernah lihat. Saya punya penglihatan nggak pernah lihat Yesus. Bapak ada bilang Yesus lagi. Saudaraku, dia bilang, iya, saya belajar gini terus, saya diinjilin, saya nggak percaya. Mama saya bingung, saudara. Kenapa nih orang masih belum naik ke atas? Kita tinggal di lantai 3, mama saya dari atas. Udah malam, masih tuh pendeta nggak mau pulang juga, saudaraku, udah malam. Gitu. Dia lagi terus injilin saya, dia ngomong, saya udah ngantuk, belum mandi, belum makan. Ini orang gila ini.
terus-terusan. Saya nggak berani usir sebab ilmunya saya kalah. Usir ntar lebih gue dibikinin lagi. Saya cuma begitu takutnya, saudaraku. Udah kalah ntar balikin saya, wah saya jadi apa nanti? Ya, ditiup jadi kelinci kan berabe. Atau ini jadi burung perkutut. Nah saudara, saya juga kebingungan. Saya biarkan saja, akhirnya Pak, udah malam Pak. Dia pulang, nanti ya saya balik lagi. Saudaraku 3 hari balik lagi, aduh dia lagi. Saya bilang datang lagi. Seminggu 3 kali 1 sendok teh, datang lagi. Saya sudah rasanya kesel setengah mati, saudaraku. Bapak mau apa sih? Datang yang keempat kali dia bilang, Pak Eko, saya lihat Anda di mimbar lagi khotbah jadi pendeta. Hah? Jadi pendeta? Ini pendusta. Jadi pendeta. Pendusta jadi pendeta? Apa iya? Saya lihat Bapak lagi khotbah di gereja. Jangan ngomong gitu dah, saya nggak mau. Saya ketemu orang ngomong begitu ketakutan, saudara. Jangan kata segini banyaknya, 20 orang. Susah, itu muka seperti kepiting direbus. Bingung, takut, saudara. Saya takutnya bukan main. Kemudian saudaraku, dia terus datang, dia injili saya. Saya mulai, saudara, dikasih Alkitab, ya. Ini Alkitabnya udah ketiga, yang itu udah pada robek. Sebab tiap hari dibaca. Kalau Anda Alkitabnya lama robeknya, coba dah. Jarang dibaca sih. Ini yang ketiga, saudaraku, Alkitab saya. Tiap hari dibuka, dibaca, robek, saudara. Udah kotor, dekil, and kumel lagi. Itu bukan main. Sudah, saudaraku, saya dikasih Alkitab, saya baca. Ih, saya lihat Samson. Jadi Samson, dorong rumah. Saya pikir gitu, punya kekuatan, saudara. Saya bilang, Pak, saya mau jadi Samson. Jangan, ntar buta lu, katanya. Dikasih begitu, Samson kan buta matanya. Ya, saudara. Nah, saudaraku, begitu saya baca, ih, kok Yesus aneh ini. Bisa jalan di atas air. Orang buta jadi melek. Orang mati lagi bisa dibangkitkan. Ilmu saya nggak ada ini. Bisa hidupin orang mati. Luar biasa. Kasih makan 5.000 orang. Jangan 5.000 orang. 5 orang juga susah. Ini 5.000 orang. Saya tanya sama pendeta itu, saudaraku, dia jelasin kekuatan, kekuasaan. Wah, ini kok lebih hebat ya dari ilmu yang saya pelajari. Saya katakan, Pak, kalau mau jadi terima Yesus, jadi anak Tuhan tuh harus puasanya berapa lama? Saya kan biasa, saudaraku, puasa mutih gitu-gituan diajari. Oh enggak, sekarang saja. Sekarang ngapain? Terima Yesus. Sekarang terima. Dikasih tahu kalau engkau menerima Yesus, engkau diberi kuasa menjadi anak Allah. Wah, punya kuasa anak Allah. Anak setan sudah demen, apalagi anak Allah. Ini anak Allah nih. Wah, bener Pak, anak Allah. Tuh baca tuh, barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Saya mau anak Allah. Allah yang saya sembah, saya belum pernah lihat, saya belum pernah tahu. Saudara, dia kasih jelas pencipta langit dan bumi dan sebagainya. Semua, saudaraku. Wah iya, oke, baikku, sekarang terima, ikuti saya. Disuruh ikutin Tuhan Yesus saya terima. Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya terima gitu, saya ikutin. Setelah akhir ditumpang tangan, dalam nama Yesus segala kuasa kegelapan, roh setan, roh iblis, roh segala patung aku usir dalam nama Yesus. Tumpang tangan, saya berontak. Wah, begitu ini, saudaraku, muntah-muntah keluar.